kita tidak anti pembangunan, tapi bukan pembangunan yang dibangun di atas perampasan tanah rakyat. Tapi kan bagus juga kalau oligarki membangun. Emangnya nggak boleh oligarki membangun? Oh, ini logika penjajah. Kalau begitu Belanda juga membangun. Rel kereta yang panjang itu juga bikinan Belanda. Ngapain kita usir Belanda? Belanda juga ikut membangun. Ini dongo apa dongo? Tanpa oligarki aguan pun kita bisa bangun. Jalan yang panjang ini yang bangun aguan atau negara kita? Hati-hati. Di tengah kita tertindas, pejabat ini mau jadi pengkhianat. Apa pejabat mau jadi apa? Pengkhianat. Apa contohnya? Mereka sewa ulama gadungan, mereka sewa aktivis gadungan, mereka sewa aparat untuk melayani kepentingan mereka sewa pejabat untuk melayani kepentingan mereka. Kita datang di dalam, hanya ditemui oleh satu orang yang katanya anggota dewan, yang lain tidak ada kawan-kawan. Ada lagi yang ayo. Sebelum ada kasus sertifikat laut, itu yang ramai dipersoalkan publik adalah pagar laut. Tapi kenapa hari ini Bareskrim hanya sibuk ngurusi sertifikat laut, sibuk meriksa arsin kepala desa Kohot, tapi tidak pernah menyidik kasus pagar laut? Ada apa Pak Polisi? Yang kedua, kalau kita mau jujur, ini ada 4 peristiwa dalam kasus PIK 2 ini. Yang pertama, perampasan wilayah laut dengan modus menerbitkan sertifikat laut secara de jure dan menguasai wilayah laut dengan pagar laut secara de facto. Dua peristiwa ini sama-sama kejahatan. Pertama, kejahatan secara de facto menguasai laut dengan pagar laut. Yang kedua, kejahatan ingin menguasai secara de jure wilayah laut dengan sertifikat laut. Saya bertanya kepada Pak Polisi, kenapa sampai hari ini Encun atau Gojali tidak ditangkap? Kenapa sampai hari ini Mandor Mehmet tidak ditangkap? Kenapa Ali Hanafi Ali Jaya orangnya aguan sampai hari ini tidak ditangkap? Saya kasih tahu, orang ini yang berkaitan dengan pagar laut. Apakah hanya fokus kepada sertifikat laut ini, mau menghindari menangkap Ali Hanafi Ali Jaya? Karena kalau nangkap Ali Wijaya sama aja mau mempersoalkan aguan. Jadi polisi takut kepada aguan, takbir. Yang kedua, pagar laut itu cuman disidik dengan perkara receh 263 dan 266 KUHP. Pemalsuan dokumen, juga memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Dijuntuhkan pasal 55 dan 56 KUHP. Ancaman pidananya cuma 6 tahun sama 7 tahun. Biasanya polisi kalau nyidik perkara itu dicari perkara yang paling berat, yang ancamannya paling tinggi. Jadi saya kasih tahu, ada pasal 98 Undang-Undang 32 nomor 2009 tentang lingkungan hidup. Di sana ancaman pidananya minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun, bahkan ditambah denda minimum 3 miliar, maksimal 10 miliar. Itu bisa dipertanggungjawabkan pada orang-orang yang bikin pagar laut. Takbir! Yang di Bekasi saja, yang di desa Segara Jaya, yang baru-baru ribut terakhir soal pagar laut, itu pelakunya udah ketahuan, disuruh bongkar sendiri. Yang di Tangerang, yang PIK 2, yang TNI AL udah capek keluar biaya untuk mengangkat pagar laut itu. Kenapa sampai hari ini polisi belum bisa menangkap satu batang hidung pun pelaku pagar laut di Tangerang? Takbir! Selanjutnya ada perampasan tanah di daratan. Yang di daratan itu bukan hanya tanah penduduk tapi juga sungai. Pak Presiden Prabowo Subianto, jangan dikira sertifikat itu hanya ada di laut. Sertifikat itu juga ada di sungai. Cek aplikasi ATR BPN, di Sungai Cisadane itu sudah terbit sertifikat Aguna Bangunan dan sertifikat hak milik di atas kali. Ini negara benar-benar sudah dikejar aguan.
semua mau dikuasai untuk proyek PIK 2. Kita tidak anti pembangunan, tapi bukan pembangunan yang dibangun di atas perampasan tanah rakyat, takbir. Jadi ada yang bilang, kan bagus juga kalau oligarki membangun. Emangnya nggak boleh oligarki membangun? Oh, ini logika penjajah. Kalau begitu Belanda juga membangun. Rel kereta yang panjang itu juga bikinan Belanda. Ngapain kita usir Belanda? Belanda juga ikut membangun. Ini dongo apa dongo? Jadi persoalannya bukan bangun atau nggak bangun. Tanpa Belanda pun kita bisa bangun. Tanpa oligarki aguan pun kita bisa bangun. Jalan yang panjang ini yang bangun aguan atau negara kita? Ya selat-selat burung gedung pemerintahan itu yang bangun aguan atau negara kita? Jadi nggak ada urusannya pembangunan ini dengan penjajahan oligarki punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini yang harus kita tegaskan. Selanjutnya ini yang paling penting. Tanah rakyat ini yang dirampas dengan modus menerbitkan sertifikat bersama ya BPN, oknum BPN, lalu sertifikat milik grup mereka ini di overlap ke tanah-tanah rakyat, lalu rakyat diusir dari tanahnya. Ada yang langsung diuruk, ada yang dibayar 50.000 perak, ada yang dibayar 30.000 perak per meter. Ini zalim apa zalim? Enggak cukup sampai di situ. Bagi yang nggak mau jual, dimatikan itu tanah-tanah mereka, sungainya diuruk, biar nanti nggak dapat air, sirkulasi air rusak, tambak mati, sawah-sawah nanti kalau musim kemarau nggak dapat aliran air dari sungai. Ini jahat atau jahat? Biadab atau biadab? Lawan atau lawan? Jadi itu kondisinya. Kita ini tidak sedang dijajah oleh Belanda yang jauh. Kita sedang dijajah oligarki properti perampas tanah rakyat yang dipimpin oleh Aguan dan Antoni Salim. Tangkap Aguan, tangkap Antoni Salim, takbir. Terus hati-hati, di tengah kita tertindas, pejabat ini mau jadi pengkhianat. Apa pejabat mau jadi apa? Pengkhianat. Apa contohnya? Menteri ATR BPN yang namanya Nusron Wahid saat ke desa Kotomong di depan Arsin, saya nggak peduli mau dulu ini tanah bekas tambak atau apapun, sekarang secara material faktual tanah ini sudah hilang menjadi laut, berarti tanah musnah. Sehingga kalau tanah musnah ya kami batalkan. Hei, hati-hati dengan penyebutan tanah musnah. Yang kedua, Menteri KKP Sakti, Sakti bukan Sakti ya, enggak Sakti Wahyu Trenggono, dia bilang di podcastnya Akbar Faisal Unsensor, loh itu kan tanah musnah. Jadi kalau tanah musnah ya sudah dianggap nggak ada. Padahal isu tanah musnah inilah yang akan dijadikan sandaran legitimasi untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi terhadap tanah musnah berdasarkan ketentuan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2001. Sehingga apa? Jangan pernah percaya kalau itu tanah musnah. Kenapa? Kalau Nusron bilang ini tanah musnah, sama saja dia membenarkan pernyataan Arsin bahwa tanah itu dulunya tambak menjadi musnah. Nah, dalam PP nomor 18 2021 pasal 66, orang yang tanahnya musnah itu diberi hak dua. Satu, melakukan reklamasi dan rekonstruksi. Yang kedua, dapat uang kerohiman. Jadi nanti kalau kita percaya itu tanah musnah, Aguan punya hak untuk mereklamasi dan merekonstruksi. Nah, bukan hanya itu, Aguan juga punya hak uang kerohiman dari APBN. Ini repot apa repot? Bahaya atau bahaya? Jadi kita harus kontrol, jangan percaya sama pejabat. Hukum asalnya semua penjahat pembohong sebelum dibuktikan dia jujur. Selanjutnya ini yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa desain merampok tanah Banten itu diawali dengan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Kenapa? Di UPA, Undang-Undang Pokok Agraria 5 1960 itu tidak dikenal istilah tanah musnah. Tanah musnah itu baru diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja pasal 49. Kemudian dikuatkan PP 18 2001 di definisi pasal 1 angka 33, dan hak
untuk mereklamasi terhadap tanah musnah itu dikuatkan di pasal 66. Artinya apa? Jadi sebelum mereka bikin sertifikat soal alat tanah musnah, dia sudah bikin undang-undang cipta kerja, dia sudah siapkan PP 18/2001, kemudian dia bikin tanah musnah, dan tanah musnah itu yang akan direklamasi dan menjadi asas industri properti merampas hak rakyat. Ini benar-benar kejahatan yang luar biasa, maka kita harus lawan. Takbir! Terakhir yang paling penting, kuatkan nafas. Jangan hari ini semangat, besok kendor. Jangan hari ini luar biasa, ada yang intimidasi, selesai. Jangan hari ini luar biasa, ada yang nawari cuan, besok selesai. Karena aguan ini nggak akan diam. Jadi kita juga jangan diam. Mereka sewa ulama gadungan, mereka sewa aktivis gadungan, mereka sewa aparat untuk melayani kepentingan mereka, mereka sewa pejabat untuk melayani kepentingan mereka. Dan ingat, ini sertifikat hanya 50 biji yang dibatalkan dari 263. Kenapa? Karena mereka ingin mempertahankan sertifikat lainnya, karena suatu saat ketika dikarena mereka mau urus lagi untuk melakukan reklamasi. Jadi siap terus berjuang, siap terus melawan. Banten melawan, takbir. Banten berjuang, takbir. Jawara melawan, takbir. Jawara Banten bersatu, takbir. Umat Islam bersatu, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat bersatu, kami sari kalahkan. Rakyat bersatu, kami sari kalahkan. Rakyat, lebih kencang biar kedengar oleh pejabat-pejabat semua. Rakyat bersatu, kami sari kalahkan. Kami sari kalahkan. Bersatu, kami sari kalahkan. Rakyat Banten siap bersatu. Rakyat Banten siap bersatu, betul. Jawara-jawara siap bersatu, betul. Mahasiswa siap bersatu, betul. Para kiai ulama siap bersatu. Jawara, ulama, kiai wajib bersatu untuk membela rakyat Banten, setuju. Jika ada oknum kiai yang membela PIK 2, kurang ajar tidak. Jika ada oknum-oknum jawara yang membela PIK 2, kurang ajar tidak. Diamkan atau lawan, diamkan atau lawan. Uang Banten aja udah lawan uang-uang bangsa itu. Londo-londo ireng, dengarkan dalam mobil komando ini, wahai para kalian londo-londo ireng, kami jawara, ulama, rakyat Banten siap bersatu menghabisi kalian semua, setuju? Betul. Orasi, karena masih banyak lagi orasi-orasi daripada guru-guru kita dan jawara-jawara kita. Orasi kita batasi hanya 5 menit, setuju? Setuju. Orasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pejuang Serang Utara, yakni kepada Bapak Misri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Nanti ke suara Banten ke, suara Banten ke masih kuat orang ngelawan si Aguan. Kita baru percaya kian, iya percaya jujur baik orang Banten ke kuat orang ngelawan si Aguan. Bener masih dilawan Aguan, ay punten kudu saya kelawan kau kita kudu jagoan, kudu jagoan. Ya, wong kita dewek, ya, wong kita dewek sendiri celuke pengkhianat itu kok kan rusak ya, melawan rusak kan ya, melawan rusak. Wong si Aguan mah betir si Bature, ya, si Aguan ke Bature betir. Si kita Aguan, gue enak-enak kan, angkuk-angkukan ya. Nah, jadi kan enak-enak kan, tinggal pundang-pundang kita masyarakat cilik. Ya, cuman kita masyarakat cilik itu dua perwakilan dere. Ya, dua Bapak Dewan Provinsi, Bapak Dewan RI, Bapak Dewan DPRD. Nah, di Bapak Dewan kebijaksanaan Dewan. Nah, nanti pembela untuk rakyat si Dewan gitu loh keke. Si Dewan. Pada waktu bulan yang lalu Pak, ya,
mondo-mondo di rumahku, mondo-mondo di rumahku, mohon dicocok saya, Bapak, dicocok saya. Setelah saya cocok, di mana suara rakyat, pembela rakyat yang ada di dalam sana? Mungkin ya, saya tidak tahu nih. Nah, yang ada di dalam sana, mana untuk membela rakyatnya? Bapak Dewan yang terhormat. Nah, jadi begini, Bapak Polisi, saya mau menanyakan sama Bapak Polisi. Bapak Polisi ini pelindung siapa? Pak, coba, saya ingin jawab dari Bapak Polisi, pelindung siapa? Dah, punten, coba. Bapak Polisi itu diganti dari rakyat, dari kami ini. Harusnya Bapak Polisi itu melindungi rakyat, kayak seperti saya ini. Coba. Maka ya, yang katanya intimidasi dan sebagainya itu kan menakut-nakuti. Nah, makanya saya menunggu orang yang akan mengintimidasi saya. Saya bukan anak Pak, karena saya membela tanah Banten. Saya serahkan jiwa ragaku, saya serahkan nyawaku demi bangsa, anak-anak cucu kami ke depan, Pak, yang kelak akan jadi korban. Bapak juga, Bapak Polisi punya anak juga, Pak, ingat itu ya. Bapak Polisi itu punya anak nanti yang akan ditanggung jawabkan sama Bapak Polisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Harga mati terakbet. Dua. Siap. Apa ke? Siap. Alhamdulillah, delegasi kita telah keluar. Delegasi kita telah keluar daripada kantor DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti kita dengarkan apa hasilnya. Setuju? Jika hasilnya mendukung, siap robohkan kantor DPRD Provinsi Banten. Jika hasilnya mendukung PIK 2, siap robohkan. Siap kita revolusi. Siap kita revolusi. Siap revolusi. Betul. Mudah-mudahan para anggota dewan setia bersama rakyat Banten. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Hasil selanjutnya yang akan disampaikan oleh Badak Banten. Siap. Boleh izin informasi dari dalam sebentar. Baik, teman-teman, saya ucap salam dulu biar barokah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke dalam, ya, sudah masuk ke dalam, dan di situ diwakili, dijumpai oleh salah satu dewan. Siapa namanya kan? Hah? Juweni. Iya, orang-orang kita mah bahasanya nggak terkenal ke kita. Kita kepada orang kenal ke DWK. Ya. Bahasa kenen, kita lagi munyer, lagi mulos ya. Ya, tahu mau kita turung sarapan. Pemilihan di siapa? Pemilihan di rakyat. Tapi dengan enaknya di situ bilang, nah, salah satu tokoh ulama kita Kiai Hafidin mengatakan kita pengen ketemu sama Fahmi Hakim. Dijawabnya lagi reses. Reses sing subuh sampai jam 12 orang beres dah. Hah? Sampai 9 di reses. Di mana resesnya? Di Jawilan. Kita takoni ke KPK. Sing Jawilan, ya. Numpang mancing tol Cikande, metu Serang Timur pirang menit? 10 menit doang. Hah? 20 menit. Rese Pak Kiai, betul. Takwir. Jadi kalau dari Jawilan selesai reses, segera ke sini temui kita rakyat. Setuju? Mau nunggu tidak? Mau
tunggu tidak? Kita di sini kita tunggu. Karena pemberitahuan aksi itu jam 10 sampai menang. Sampai ketua dewan datang. Mau nunggu tidak? Siap nunggu? Masih semangat? Ya, bukan kepanasan pakai baju diraupi baik. Ya, kita kepada baik. Orang sarapan, orang turu. Suara serak. Kebelan disapor rakyat. Enak ketemu karo dewan ke. Ya, tapi alasan ini kuan. Weh, yang untuk bahasa Jawa kita risi gitu mah. Ya, curhat doang. Semangat ya. Kita tunggu dewan datang ke sini ketua dewan, oke? Kita tunggu di sini ketua dewan, ya. Baik, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat Banten. Kawan-kawan, hari ini kembali ditunjukkan oleh wakil rakyat yang katanya wakil rakyat, akan tetapi tidak sama sekali menunjukkan bahwa dia membela rakyat, kawan-kawan. Hari ini kembali ditunjukkan sifat kebiadaban DPR yang katanya wakil rakyat, kawan-kawan. Kita datang di dalam, hanya ditemui oleh satu orang yang katanya anggota dewan, yang lain tidak ada, kawan-kawan. Ketua dewannya tidak ada dengan alasan reses, tidak mau menemui kita, kawan-kawan. Di sini ada tokoh-tokoh nasional, kawan-kawan. Kembali, mereka tidak punya muka, tidak punya malu, bersikap seperti itu, melecehkan kita sebagai rakyatnya, tidak bisa menampung aspirasi rakyatnya, di mana kita butuh daripada tanda tangan beliau pasti menyalahkan ini proyek PSN, katanya ini proyek presiden dan sebagainya. Kita minta rekomendasi agar Provinsi Banten mau menolak PSN, kawan-kawan, betul? Ini bentuk dari waktu, kawan-kawan. Ya, kami kecewa. Rapot merah untuk DPRD Provinsi Banten, kawan-kawan. Siapa ketua dewannya itu? Rahmi. Tepat dari advokat. Ada lagi yang. Ayo.